Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan materi Syariah Digital Marketing. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan pemasaran. Perkembangan pemasaran bermula ketika tahun 1900 terjadi sebuah revolusi industri secara besar-besaran dan mengubah cara atau perilaku masyarakat. Jika sebelum terjadinya revolusi masyarakat masih mengenal cara berbisnis dengan ciri utama merkantilis atau berdagang, maka setelah revolusi perilaku bisnis masyarakat berubah menjadi kapitalis. Pada tahun 1902, di sebuah universitas bernama University of Michigan, Eddie Jones dikabarkan memberikan pelajaran marketing serta Simon Litman di University of California. Meskipun pada saat itu marketing masih berfokus pada distribusi produk, namun pemikiran teori marketing lebih banyak muncul di universitas seperti Wisconsin, Northwestern University, Harvard, University of Illinois, serta Ohio State. Pada awalnya, pendekatan marketing memiliki 3 jenis kunci utama, yaitu advertising, selling, dan distribusi. Namun, Rothbard dan Arkshaw menambahkan kunci lainnya seperti komoditas, institusi, dan fungsi, di mana marketing telah membahas mengenai jenis produk, cara pemasaran, dan organisasi yang memasarkan, serta pada tahun 1914 muncul sebuah literatur Nystrom mengenai retailing. Digital marketing syariah. Digital marketing dinilai mampu menjangkau semua kalangan, dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun. Digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, dan media sosial. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan, dan jual beli. Namun, untuk pelaku bisnis yang beragama Islam dituntut untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya adalah karakteristik digital marketing. Karakteristik digital marketing ada 4. Yang pertama adalah upaya meningkatkan interaktivitas bisnis dengan pelanggan yang bergantung pada teknologi. Yang kedua adalah sebuah dialog elektronik atau teknologi interaktif untuk memberikan akses informasi kepada pelanggan dan sebaliknya. Yang ketiga ada upaya melakukan semua kegiatan bisnis melalui internet untuk tujuan penelitian, analisis, perencanaan untuk menemukan, menarik, dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat yang terakhir adalah upaya meningkatkan akselerasi jual beli barang dan jasa, informasi, dan ide melalui internet. Selanjutnya, implementasi digital marketing secara Islam. Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah sendiri pun menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan suatu yang diperbolehkan dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Pada firman Allah yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli, menjelaskan pentingnya sektor real atau pasar. Dalam Islam, tujuan utama para pelaku pasar yaitu mencapai ridho Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Dan pasar merupakan wahana untuk mengapresiasikan kepemilikan individu. Penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Dalam korelasi dengan potongan ayat di atas, di antara faktor yang mendorong terbentuknya pasar adalah memperoleh keuntungan atau profit, bahkan menjadi faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar. Syariah tidak pernah melarang adanya laba dalam jual beli, bahkan tidak membatasi laba yang harus dihasilkan oleh penjual ataupun pembeli. Akan tetapi, syariah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat pada suatu barang. Menurut Kertajaya dan Sula, ada 3 karakteristik marketing syariah yang dapat dijadikan panduan bagi para pemasar, yaitu yang pertama, etis atau akhlakiyah. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama manapun. Karena hal ini bersifat universal, seorang pemasar syariah harus menjunjung tinggi etika dalam melakukan aktivitas pemasarannya. Yang kedua, realistis atau al-waqiyah.
Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang mendasarinya. Yang ketiga, humanistis atau insaniyah. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaan yang terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Syariah Islam adalah syariah humanistis, diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Sehingga marketing syariah bersifat universal. Selanjutnya, model digital marketing. Terdapat beberapa jenis model dalam digital marketing, namun secara sederhana kita akan mengklasifikasikan hal tersebut dalam 6 model, yaitu yang pertama website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis Anda, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Yang kedua, search engine marketing. Upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search engine marketing terbagi atas SEO dan SEM. SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat. Yang ketiga, social media marketing. Edarkan platform di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. Yang keempat, online advertising. Media promosi melalui internet dengan berbayar. Ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis sebelumnya. Yang kelima, email marketing. Anda dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Yang keenam atau yang terakhir, video marketing. Dengan cara ini, Anda dapat langsung menjelaskan tentang bisnis Anda, menjelaskan produk dan cara penggunaannya, serta menampilkan testimoni dari pelanggan. Yang selanjutnya yaitu strategi marketing syariah. Dalam syariah marketing strategi, yang pertama harus dilakukan dalam mengeksplorasi pasar. Besarnya ukuran pasar atau market size, pertumbuhan pasar atau market growth, keunggulan kompetitif atau competitive advantage, dan situasi persaingan atau competitive situation. Setelah menyusun strategi, kita harus menyusun taktik untuk memenangkan market share yang disebut syariah marketing tactic. Dalam marketing syariah, seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai atau value, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah islami tidak terjadi dalam suatu transaksi apapun dalam pemasaran dapat diperbolehkan. Rasulullah sendiri telah memberikan contoh kepada kita tentang cara-cara berbisnis yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, sikap amanah, serta tetap memperbolehkan keuntungan. Baik, demikian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.